Ini buat bocil-bocil FF ya. Emangnya nanti ketika kalian mati, itu alok yang bakalan bawa kalian pakai tiang geranda? Ini buat orang-orang tua ya. Ketika kalian meninggal, apakah nanti game FF apa PUBG yang bakalan nolong kalian di akhirat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Usep Yuridullah di channel Usep Kreator. Nah, jadi di video kali ini kalian pun udah melihat di judul gua, kemungkinan di 2070 orang tuh kalau mati tuh dibuang. Jadi sebelum video ini gua bahas, jadi gua mau ngasih tahu lagi ke kalian bahwa gua masih ngebuka open promote buat nanti tanggal 30 Desember gua umumin. Jadi buat 10 channel yang bakal gue masukin ke tab komunitas gue, caranya cuman like, comment, and subscribe, dan komentar yang bagus di salah satu video gue, gitu aja. Oke, jadi langsung aja ke pokok pembahasannya guys. Jadi video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol, tapi harus ada manfaatnya gitu dari ngobrol-ngobrol ini. Kenapa gue bisa bilang di 2070 itu orang kalau misalkan meninggal itu dibuang? Alasannya itu seperti ini coy. Alasannya seperti ini. Sekarang ini di 2021 nih. Di 2021. Orang tuh kalau misalkan meninggal, yang mandiin, yang ngapain itu ada tarifnya, bos. Ada tarifnya, serius. Itu buat mandiin loh. Yang dimana itu ketika kita ada seseorang yang meninggal di tempat kita, itu kita wajib memandikan, mengkafankan, menguburkan. Itu kita wajib cuy. Tapi zaman sekarang di 2021 aja, ketika misalkan orang meninggal, itu sudah kayak proyek. Dari segi yang mengajinya bayar, dari segi yang mandiinnya bayar, apalagi kalau misalkan udah nguburin kan, itu harus bayar juga gitu. Itu sih bukan alasan yang parah gitu menurut gua. Tapi masih menyambung ke arah situ, paham gak lo? Kalau nggak paham, lu dengerin aja lagi ya. Jadi gini, ini nggak apa-apa ngaca kemana-mana, tapi nanti alurnya ke situ juga gitu. Jadi gini, contoh 2021. Lu lihat generasi muda sekarang. Coba gua berani bereksperimen. Jadi ketika kalian tanya anak-anak yang umurnya yang mungkin belasan, di kisaran 16-17 lah, itu udah mau dewasa, kalian tanya, bisa nggak kalian menyolatkan mayit? Jangan ke mandiin deh, jangan ke mandiin. Nyolatinnya aja dulu. Bisa nggak? Banyak yang nggak bisa. Bukan banyak, yang merata nggak bisa cuy. Gimana mau bisa tiap hari game? Ini buat bocil-bocil FF ya. Emangnya nanti ketika kalian mati, itu alok yang bakalan bawa kalian pakai tiang geranda? Dan emangnya kalau kalian mati, nanti bakalan si Misya yang nguburin kalian? Atau si Jota? Pikir deh cuy, serius. Ini di daerah gua aja cuy. Ini kita ngomong realita aja, di tempat gua aja nih. Kalau gua habis maghrib tuh lewat gitu, itu orang di gardu itu udah penuh, gardu penuh orang main game semua. Itu di kisaran anak-anak SMP loh. Bahkan SD pun sekarang udah males ngaji, katanya udah gede gitu. Padahal ngaji itu sampai kita meninggal, ngaji itu harus terus. Tapi anak-anak sekarang ketika lulus SD aja udah males ngaji. Bahasanya apa? Bahasanya udah gede. Coba kalian pikir. Di 2021 ke 2070 itu masih 50. Itu ada waktu 50 tahun.
Kalau generasi-generasinya umur-umur 10 tahun, umur 15 tahun seperti ini tidak bisa ke hal-hal yang seperti itu. Di 2050 siapa yang akan, ketika misalkan di 2070 nanti ketika orang meninggal, siapa yang mau ngapanin? Ya kan? Sekarang-sekarang aja nih, orang-orang yang mengafankan, orang-orang yang memandikan, itu rata-rata udah 10, udah umur-umur di kisaran umur 40 ya. Kita bilang umur 40 aja deh. Biasanya sih rata-rata umur-umur 45 apa 50 gitu. Kita ratain 40 aja deh. Ketika umur 40 tahun, ini di 2021, sedangkan 2070 masih 50 tahun, 40 tambah 50, 90 tahun kan. Jarang orang yang masih hidup cuy. Dan pun kalau masih hidup pun dia nggak bakalan bisa buat memandikannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan udah nggak kuat. Lah, terus siapa yang mandiin? Ngeri loh, serius. Tuh gue mikir sampai ke sana, lu gila lu. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Harus kita cari solusi. Solusinya, gue pun sekarang udah menjadi bapak ya, menjadi bapak biarpun anak gue masih kecil, tapi gue udah menjadi seorang bapak. Solusinya adalah pengontrolan terhadap anak-anak oleh orang tua. Itu solusinya. Ah bang, gini bang, kalau misalkan anak kita itu nggak dikasih gadget, nanti dia nangis. Biarin dia nangis sekarang, daripada dia nangis di kemudian hari, bos. Pesantrenin anak, cuk. Biar mereka itu ngerti, tahu dasar-dasarnya. Bukan gue ngelarang orang-orang main game. Enggak, gue sama sekali nggak ngelarang main game. Main game, gue main game. Gitu. Cuma apa? Cuman di situ peran orang tua penting. Di mana waktu untuk main game, di mana waktu untuk belajar, di mana untuk ngaji. Tapi realitanya, game 90%, ngajinya nggak ada. Selebihnya apa? Main. Apa yang dicari coba? Banyak bang gamer-gamer juga yang sukses, segala yang apa. Cuy, dari 1 juta orang, mungkin 3 orang apa 4 orang yang sukses di game. Apakah nanti kalian ketika, ini buat orang-orang tua ya, ini gua nggak kebocor, ini tapi buat siapapun juga, tapi lebih tekan ke orang tua ya. Jadi gini, ketika kalian meninggal, apakah nanti game FF apa PUBG yang bakalan nolong kalian di akhirat? Hah? Apakah game Minecraft yang bakal ngangkat kalian dari neraka? Anak soleh. Ngerti sampai sekarang? Terus bisa disebut anak soleh ketika jago main game tapi nggak bisa ngaji? No. Paham sampai di sini? Kenapa gue berani bilang di 2070 orang ketika meninggal itu cuma dibuang. Paham? Kita kaji bersama deh ya. Ini jadi gini, gue ngomong kayak gini supaya ada manfaatnya ya. Jadi gini, tadi gue udah bilang bahwa mendingan nangis sekarang daripada nangis di kemudian hari. Gue bukan sok-sok ngajarin, gue bukan sok-sok wah paham segala apa, enggak. Mari kita belajar semua. Mari kita belajar. Mendingan kita sakit sekarang daripada nyesel di kemudian hari. Ketika kita meninggal, harus ada yang apa? Biasanya kita ada yang mengaji gitu kan. Tapi kalau anak-anak kita bisa ngaji, maka nggak usah bayar. Gua kesel gitu, maksudnya kesel sebenarnya. Cuman ya udahlah, begitu balik ke dirinya masing-masing. Semua orang tua itu tahu itu
seperti itu salah gitu. Cuma nama pengaplikasiannya itu yang susah. Oke, jadi yang mudah-mudahan kita nih, yang lu semua yang nonton video gua, kita diberikan kekuatan iman dan Islam gitu. Diberikan sehat walafiat, jadi supaya kita selamat dunia akhirat, intinya seperti itu deh. Jadi gue mungkin video kali ini cukup sekian aja. Jadi udahlah, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.